Perkenalkan, saya Frater Edwin buat saya satu angkatan dengan Frater Alan yang bareng gemuk itu, terus satu angkatan sama Ibu Rosita di kampus. Kami satu angkatan juga. Nah, kebetulan kemarin Frater Alan minta bantuan untuk ganti dia di satu sisi. Saya bersedia, kebetulan saya keluar waktu. Hari ini menarik ya. Hari ini menarik karena bacaan untuk misa harian hari ini adalah tentang seorang yang berdoa. Mungkin Anda sudah baca bacaan harian misa hari ini tentang seorang yang berdoa. Nah, dalam bacaan hari ini berbicara tentang ada dua orang yang berdoa di bait Allah, di rumah Allah, yaitu orang Farisi sama orang pemungut cukai. Nah, orang Farisi dia berdiri paling depan terus mengatakan, Tuhan berkatilah saya dan saya tidak seperti orang pemungut cukai yang di belakang saya. Nah, tetapi orang pemungut cukai mengatakan, Tuhan ampunilah saya sebab aku telah berdosa dan saya tidak pantas. Nah, dari dua orang ini doanya yang terkabul adalah pemungut cukai, bukan orang Farisi. Mengapa ya? Mengapa? Itu karena ada kuncinya sudah, ada kuncinya itu apa yang dinamakan dengan rendah hati dan jujur. Dari bacaan ini saya pun tertarik untuk menjelaskan tentang peran doa dalam keluarga Katolik. Mengapa dalam keluarga Katolik itu harus ada doa? Fenomena saat ini adalah banyak orang tua yang kurang mendidik anaknya dalam hal berdoa. Sehingga waktu disuruh untuk menikah secara Katolik, tidak mau. Itu kenapa? Karena tidak adanya doa dalam keluarga. Maka penting untuk melihat hal ini. Nah ini ya. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu keluarga. Keluarga adalah sebuah komunitas kecil yang dibangun atas fondasi cinta kasih yang sejati. Begitu. Sebuah komunitas kecil yang dibangun atas cinta kasih. Tanpa cinta kasih, keluarga tidak akan terbentuk. Karena relasi hubungan suami istri itu berawal dari cinta, dari cinta dan kasih. Begitupun dengan keluarga. Jika dalam keluarga sudah tidak ada cinta dan kasih, maka itu bukan lagi keluarga namanya. Selanjutnya, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Katolik, penting untuk mengingat hal ini. Cinta kasih bagaimanapun harus selalu ditopang dengan doa. Gereja Katolik atau agama Katolik dikenal sebagai agama yang kasih, agama cinta. Maka kalau kita seorang Katolik tidak bisa menghidupkan cinta kasih, bukan orang Katolik lagi. Nah, bagaimana cara menghidupkan kasih? Itu harus berdoa. Itu pun dengan keluarga. Kalau memang sejak awal keluarga kita dibangun atas cinta kasih, maka rawatlah cinta kasih itu. Dan sebagai seorang beriman, bagaimana cara rawat cinta kasih? Maka harus dengan berdoa. Selanjutnya, namun apa itu doa? Ya. Apa itu doa? Ya. Doa adalah ungkapan pertama dari kebenaran batin manusia. Dengan berdoa, seorang pribadi dapat mengungkapkan isi hatinya secara gamblang, bebas, tidak menutup-nutupi. Doa adalah salah satu bentuk kejujuran seorang manusia tentang kebenaran dan kebaikan. Dan Allah pun hanya itu menuntut kita supaya berdoa. Karena hanya dalam doa selalu ada namanya kebenaran dan kebaikan. Doa itu sangat penting ya, bagian yang mendasar dari kehidupan seorang iman orang Katolik. Doa adalah ekspresi yang paling pertama akan kebenaran sejati dari manusia, modal yang terkuat bagi keluarga dalam menjalankan kewajiban mereka. Jika heran, ya, tidaklah heran jika saat ini banyak keluarga Katolik yang orang-orang tua itu mengeluh, mengapa anaknya malas berdoa, malas ke gereja, tidak berdoa sungguh-sungguh.
Ini satu persoalannya, karena tidak pernah dilatih, tidak pernah diajak untuk berdoa. Ada sebuah kisah. Hiduplah seorang nenek. Nenek ini sudah sangat tua. Ketika dia masa tuanya itu, semua aktivitas gereja dia ikuti. Kegiatan di lingkungan dia ikuti semua. Ada parusaria lingkungan dia ikuti. Di mana ada katekese dia selalu ada. Di mana ada pedalaman iman dia selalu ada di situ. Pokoknya setiap hari Minggu dia selalu pergi ke gereja. Tetapi ketika dia meninggal, berjumpa dengan Allah, hanya satu pertanyaannya: mengapa kamu tidak pernah mengajak yang lain berdoa? Kamu hanya berdoa untuk dirimu sendiri, tapi tidak pernah mengajak yang lain. Akhirnya apa? Dia tuh hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tidak ingin menyelamatkan orang lain. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Maka kita pun seperti itu juga, harus menyelamatkan orang lain dengan doa. Sehingga seringkali tidak salah jika begini, Tuhan Yesus itu dalam kitab sucinya selalu mengkritik orang Farisi. Orang Farisi itu kan selalu berdoanya kan mencari ketenaran, berdoa di depan umum, kan? Dengan kata-kata yang cukup panjang, dengan kata-kata yang baik memuji Allah. Tetapi itu hanya untuk keselamatan dirinya sendiri. Ya. Kita akan belajar dari familiaris consortio, tulisan Yohanes Paulus kedua ya, Bapak Paulus kita. Nah, doa merupakan kekuatan bagi keluarga-keluarga Katolik untuk mengemban dan menyambut sepenuh-penuhnya semua tanggung jawabnya sebagai sel pertama dan mendasar dari masyarakat manusia. Keluarga Katolik dipanggil untuk menguduskan dirinya dan dunia. Ya, keluarga Katolik dipanggil untuk menguduskan dirinya dan dunia. Mengemban tugas yang mulia untuk menghadirkan karya keselamatan Allah di keluarga dan dunia. Jadi kita orang Katolik ini yang hidup dalam keluarga dipanggil untuk menyelamatkan semua orang. Kalau mau dibilang sih mewariskan apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jika Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, maka kita pun juga harus seperti itu, sebagai orang yang percaya kepada Dia. Sehingga penting, kalau mulai saat ini kita harus mulai mengajak orang lain untuk berdoa, dan mulailah itu dari keluarga kita sendiri. Ya. Apa saja peran doa bagi keluarga Katolik? Peran yang pertama adalah menumbuh kembangkan dan menghayati segala aspek kehidupan. Jika kita bisa memiliki semangat doa, itu akan membantu kita menumbuh kembangkan segala aspek kehidupan, entah itu norma-norma sosial, entah itu nilai-nilai agama, itu dengan sendirinya akan hidup. Nah, peran yang kedua, pasutri atau pasangan suami istri semakin menghayati sakramen-sakramen yang telah mereka terima, khususnya sakramen pernikahan. Khususnya sakramen bagi seorang pasutrinya, khususnya sakramen pernikahan. Karena ada sebuah janji sebetulnya, janji pasangan suami istri untuk mendidik anaknya secara Katolik. Nah itu, maka penting. Peran yang ketiga adalah mewarisi iman kepada anak-anak yang tumbuh secara dewasa dalam iman. Karena nanti kalau kita meninggal, mereka yang akan mendoakan kita. Nah, kalau kita saat ini tidak mengajarkan anak tentang doa, dan ketika kita meninggal nanti mengharapkan anak berdoa kepada kita, jangan menyesal jika mereka tidak pernah berdoa. Karena kita tidak pernah mengajari mereka berdoa. Apakah kita harus menunggu mujizat? Peran yang keempat adalah modal terkuat bagi semua anggota keluarga untuk melaksanakan tugas mereka, yaitu menghadirkan dan mewartakan karya keselamatan Allah. Hanya orang yang sungguh beriman
dan sungguh berdoa yang bisa terus bangkit. Dalam iman Katolik itu tidak pernah ada yang namanya putus asa, selalu ada harapan. Karena sekali putus asa akan terjatuh, jangan pernah bangkit. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita jangan pernah berputus asa, selalu ada harapan. Karena Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, bagaimana caranya membalas kebaikan Allah? Ya, salah satunya adalah dengan berdoa. Next. Nah, ini ya. Matius bab 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan seperti ini. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Baik. Di mana 2-3 orang berkumpul, ada namaku di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan jika dalam keluarga kita berkumpul atas nama Tuhan Yesus, Ia ada bersama kita. Dan Yesus sudah mengatakan sendiri. Nah, kalau kita ingin terus menghadirkan Tuhan Yesus dalam keluarga kita, maka mulai kembangkan, tumbuhkan itu semangat tua dalam keluarga. Tidak perlu butuh waktu 1 jam, 15 menit sudah cukup. 1 kali Bapa Kami sudah cukup. 1 kali 2 Salam Maria sudah cukup. Dengan 1 permohonan umum untuk semua sudah cukup. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk berdoa 2, 3, 4, 5 jam, tidak pernah. Apalagi umat zaman sekarang bisa 1 jam aja sudah mulai angkat kiri kanan kan, goyang kiri, goyang kanan. Padahal baru 1 jam misalnya. Padahal Tuhan dalam sehari, dalam 24 jam itu hanya minta 30 menit, hanya minta 1 jam. Tapi kita tidak bisa bertahan. Keluarga dengan berkumpul dan berdoa bersama akan menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarganya. Dan doa bukan suatu pelarian atau bersifat momentum saja. Doa itu bukan sebuah pelarian ya. Doa itu sebuah ungkapan hati. Sebuah ungkapan hati akan apa yang kita inginkan. Entah itu rahmat, berkat, permohonan. Kalau doa sebagai sebuah pelarian itu hanya bersifat sementara nanti, tidak kekal ya. Doa itu adalah sebuah yang kekal. Alasan yang lain, mengapa kita harus berdoa? Dalam Katekismus Gereja Katolik, yaitu artikel 2559 mengatakan, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Ya, doa sebuah pengangkatan jiwa, mengangkat jiwa kepada Tuhan. Dan itu berisi tentang hal-hal yang baik. Jadi doa tidak boleh berisi sebuah kutukan atau sebuah sumpah begitu kepada orang untuk menjaga, tidak boleh. Karena doa harus berisi hal yang baik. Karena ini berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Doa adalah bukti dari iman dan kerendahan hati kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah mengatakan aku seorang yang beriman. Jangan pernah mengatakan aku seorang yang beriman jika tidak pernah berdoa. Orang yang beriman pasti harus berdoa. Tetapi dia bilang saya adalah orang beriman, tapi dia tidak pernah berdoa. Itu salah, sangat salah besar. Ya, doa adalah sarana bagi kita untuk berbicara kepada Allah. Ya. Ini Filipi bab 4 ayat 6 mengatakan,
Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Para rasul sudah mengajarkan kepada kita juga bagaimana tata doa itu sendiri. Penting ini sudah ya. Bagaimana cara kita berdoa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa dikatakan Tuhan Yesus ketika para murid? Tuhan, bagaimana kami mesti berdoa? Ada yang masih ingat? Tuhan Yesus mengatakan apa? Nah, doa Bapa kami itu rumusannya ya. Nah ini hal yang pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika berdoa adalah ini: jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan berdoa seperti orang munafik. Tetapi kalau kamu berdoa, ya berdoa, katakan dengan jujur. Hal yang perlu dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah ini: jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berarti apa? Harus mencari tempat yang tenang, sepi. Dan jika kamu berdoa, usahakanlah jangan boleh ditunjukkan, jangan dipamer gitu ya. Jangan diviralkan, jangan dipamer, mencari nama, jangan. Bersembunyilah ya. Usahakan jangan sampai ada orang yang tahu kamu itu sedang berdoa, karena Allah lebih melihat hal itu. Hal yang ketiga, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Sebab Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tahu ya bertele-tele ya? Banyak alasan, banyak pengantar. Dan sebelum sampai kepada inti dari permohonan banyak sekali intronya, intro panjang banget. Padahal Bapak sudah tahu, Tuhan sudah tahu, oh kamu tuh maunya ini, gak usah lama-lama. Doa orang Farisi kan seperti itu. Mereka berdiri paling depan di bait Allah, duduk paling depan terus berdoa dengan kata-kata yang panjang, ya. Padahal Allah sudah tahu, kamu yang maunya ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan pernah bertele-tele. Ini yang paling penting, harus digarisbawahi. Yang terakhir ini ya, jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya begini, kita walaupun rajin berdoa, tetapi kalau masih menyimpan dendam kepada orang lain, doa kita tidak akan pernah terkabul. Karena apa? Kita sombong. Kita boleh minta kepada Bapa supaya mengampuni kita, memberi kita berkat, tetapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Itu namanya sombong. Dan Allah tidak suka akan hal itu. Bapa sudah memberi cuma-cuma, berkatnya secara cuma-cuma, maka kita pun juga harus membagi berkat dengan cuma-cuma. Sehingga walaupun kita saat ini sering berdoa bersama keluarga, bersama anak, tetapi kalau dalam hati masih menyimpan dendam, semua doa tidak akan terkabul. Ingat kisah tentang hamba yang jahat dalam kitab suci, di mana dia hamba itu berhutang kepada raja dan raja mengampuninya, tetapi ada orang lain yang berhutang kepada dia, tetapi dia tidak mengampuninya kan? Seperti itu. Sehingga sangat penting, walaupun kita saling berdoa, Tuhan Yesus memberi peringatan yang terakhir, yang paling penting, harus mengampuni orang lain. Walaupun saat ini kita adorasi, tetapi kalau dalam hati masih ada dendam dan tidak mengampuni orang lain, doa itu tidak akan terkabul. Karena kita sombong. Kita boleh minta kepada Tuhan mengampuni kita, tetapi kita tidak mengampuni orang lain.
Sehingga tadi itu, walaupun kita berdoa dengan tidak seperti orang munafik, tidak perlu bertele-tele mencari tempat yang sunyi sepi, dan kita tidak melakukan hal yang terakhir itu tentang pengampunan, nah, sama saja, sama saja. Sekarang pasti sudah sering bahkan kita suci kan? Sudah kisah-kisah Nabi Yesus kan? Nah, siapa yang tahu di mana biasanya Tuhan Yesus berdoa? Ayo. Di atas gunung. Oke, satu. Di mana lagi? Di tempatnya sunyi. Dua. Di mana lagi? Bait Allah. Tiga. Satu lagi. Ayo, biasanya Tuhan Yesus berdoa di mana? Di mana? Taman. Oke ya. Itu. Tuhan Yesus biasanya berdoa seperti di gunung, bait Allah, taman, dan tempat yang sunyi. Tahu kesamaan dari semua tempat ini? Yaitu tempat yang sunyi. Di gunung itu sunyi sepi, ya. Di taman juga sunyi sepi. Di bait Allah, rumah Tuhan, gereja, kapel, itu sunyi sepi. Dan Tuhan Yesus selalu berdoa di tempat yang itu. Bagaimana dengan keluarga? Ya. Keluarga juga bisa menjadi tempat yang sunyi sepi ketika satu rumah, satu keluarga itu berkumpul bersama di ruang doa. Itu juga tempat yang sunyi sepi. Karena Tuhan hanya melihat ya. Ini Markus bab 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu Tuhan Yesus kalau dia berdoa. Atau tidak, Matius bab 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Mengapa dia berdoa sana? Karena sunyi, sepi, tidak ada yang ganggu. Atau ini di Taman Getsemani, ya, Tuhan Yesus juga berdoa di sana. Walaupun para muridnya tertidur ya di sana, ya. Kita kan seperti itu ya. Walaupun kita berdoa bersama Tuhan Yesus, pasti ada yang tertidur kan. Tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni kita. Atau di bait Allah, di sinagoga. Nah sekarang di mana di bait Allah? Itu di gereja, di kapela, atau ruang doa keluarga, atau di depan patung yang ada di rumah. Maka jangan pernah sekali-sekali untuk kamu berdoa itu misalnya di stasiun begitu ya, atau di stadion berdoa dengan tutup dilihat semua. Usahakan jangan sampai orang lain mengetahui bahwa kamu itu sedang berdoa. Ya. Begitu juga pendiri kami ya, pendiri ordo kami, Santo Fransiskus dari Assisi. Ya. Ia juga kalau berdoa selalu mencari tempat yang sunyi sepi. Dan ketika di Assisi, Santo Fransiskus, ia perginya berdoa di mana? Yaitu di gua-gua dan di bukit-bukit. Mengapa dia berdoa di gua-gua? Karena di gua itu sunyi sepi, tidak ada orang yang berani masuk di gua, gelap gulita. Dan ketika kamu berdoa di situ, pasti kamu lebih fokus dan diganggu oleh keramaian. Mengapa di bukit? Di bukit juga sunyi sepi. Sambil menikmati keindahan alam ciptaan. Tapi pada intinya, nah sekarang saat ini susah untuk mencari tempat yang sunyi sepi ya. Apalagi kita hidup di kota ini. Tetapi gereja kita, gereja Katolik selalu menyediakan tempat yang sunyi sepi kan. Ada ruang adorasi, itu sunyi sepi. Di depan patung Bunda Maria, dia ada ring kan di depan Bunda Maria kan. Berdoa di situ. Nah, itu situasi khusus ya. Lebih pada intinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan keluarga? Nah, keluarga juga bisa menciptakan situasi yang sunyi sepi tadi. Walaupun tidak ada ruang tua, tidak apa-apa. Tetapi dengan berkumpul bersama di satu ruangan, nah itu juga sunyi sepi. Dan Tuhan akan selalu melihat hal itu.
Jika saya merangkum semuanya tadi tentang berdoa ini ya, yang pertama, pada intinya kita harus berdoa di tempat yang sunyi sepi. Di mana saja tempat yang sunyi sepi itu? Di rumah, di kamar, gereja, kapela, ya, atau di taman doa, Gua Bunda Maria. Nah, ketika berdoa jangan pernah bertele-tele, tidak seperti orang munafik. Namun ingat yang terakhir, harus berani mengampuni orang yang lain jika ada orang yang berbuat salah kepada kita. Dalam gereja Katolik ini ada dua tipe orang ada dua tipe orang dalam hal berdoa, yaitu berdoa dengan menggunakan perasaan dan berdoa secara struktural. Ya. Kalau orang yang berdoa secara struktural, berarti dia itu harus berdoanya harus lengkap, ada pembuka, ada doa Tuhan kasih nila, gitu kan? Itu hanya doa secara struktural. Tetapi doa yang menggunakan perasaan adalah orang yang berdoa tidak membutuhkan hal itu. Dia itu bisa mengungkapkan secara terbuka, ya, entah di mana saja dan kapan saja. Dan biasanya orang yang berdoa menggunakan kekuatan perasaan, feel, biasanya itu lebih hidup dan bertahan. Tetapi kalau orang yang berdoa secara sistematis, seperti kalau kita pergi retret, ya, itu kan doanya sudah disusun semua itu. Itu kan doa secara sistematis. Nah, ketika dia pindah ke tempat lain, tidak menemukan sistem itu, nah, dia akan mengalami kesulitan berdoa. Tetapi orang yang berdoa dengan perasaan, entah dalam situasi apapun, dia pasti bisa berdoa. Dan persis pendiri kami Santo Fransiskus seperti itu. Orangnya feel, menekankan perasaan. Mengapa menekankan perasaan? Karena perlu diingat, dalam menjalin sebuah hubungan, yang paling berperan adalah perasaan, bukan pikiran. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, yang keluar pertama kali adalah perasaan cinta, perasaan suka. Kalau kita sedang jatuh cinta, ya, bukan begini, oh dia itu cantik, oh, dia itu seperti itu. Dalam menjalinkan sebuah hubungan selalu berawal dari perasaan. Maka begitu juga dalam berhubungan dengan Tuhan, harus dimulai dengan sebuah perasaan, kerinduan. Dan biasanya orang yang hidup dalam hal itu, yang penuh doa dan penuh perasaan, akan lebih hidup iman ketimbang orang yang berdoa dengan sistematis. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jika saat ini kita semua mengalami kesulitan dalam hal berdoa, nah belajarlah ya, belajar dan ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Ciptakanlah situasi sunyi sepi dan jangan pernah bertele-tele. Dan masa depan kita, keselamatan jiwa-jiwa kita sangat bergantung pada diri kita. Apakah kita saat ini telah menyelamatkan orang lain atau tidak? Kalau kita saat ini hanya berdoa untuk diri sendiri, tidak pernah mengajak anak kita ke gereja, tidak pernah mengajak ponakan kita berdoa bersama, ya jangan salah jika Tuhan mengatakan kamu tidak bisa masuk. Karena semasa hidupmu, kamu hanya berdoa untuk dirimu sendiri. Maka penting ya, iman Katolik harus bisa menciptakan doa bersama dalam fondasi dasar. Terima kasih.